tebak sekarang aku mau kemana? Jadi hari ini aku ikut kayak open tour gitu, one day trip untuk mengunjungi 14 titik bersejarah Perang Dunia Pertama. Kita bakal ke tempat-tempat ini. Dan ini ada petanya. Aku excited banget soalnya aku personally suka banget, aku tertarik banget sama yang namanya sejarah. Sejarah modern, sejarah kuno, sejarah perang dunia. Aku bisa ngelihat langsung tempat-tempat bersejarah, tempat yang dulu dipakai buat perang, tempat perang-perang itu terjadi di sini. Ikutin terus seruannya. Bye. Ya, by the way guys, aku di hari kedua ini aku ikut open trip gitu, harga 1.350 tele. Itu udah ke 14 destinasi, udah dapat makan siang, udah akomodasi, pokoknya udah all in, sama ada tour guide-nya. Dan tour guide-nya itu keren banget, bener-bener dia ngejelasin pakai peta perang dunia, dia bawa kemana-mana. Jadi setiap nyampe ke lokasi dia buka petanya, dia ngejelasin ini Inggris Inggris nyerang dari sini, abis itu ke sini, pertahanan musuh ke sini. Wah, bener-bener daging. Aku seneng banget di situ. Dan setelah aku cerita, ngomong-ngomong berdua sama tour guide gitu, dia cerita kalau misalnya dia udah melakukan pekerjaan itu selama 20 tahun. Jadi nggak heran ya, udah menguasai banget, udah makanan dia tiap hari. Tapi by the way, 1.350 itu harga untuk orang-orang Turki, karena tour guide-nya juga sendiri menjelaskan pakai bahasa Turki. Ada tour open tour gitu untuk yang foreigner atau ya banjir kita bilangnya, untuk orang luar, tapi pastinya lebih mahal karena juga berbahasa Inggris dan harga bule gitu. Jadi karena aku mau dengar bahasa Turki, jadi murah yang lokal gitu. Jadi guys, sekarang kita lagi menyeberang ke pulau sebelah. Karena Çanakkale, wilayah Çanakkale ini terbagi menjadi 2 pulau, makanya ada yang dinamakan Selat Çanakkale, yang dia itu langsung menyambung ke Selat Bosporus. Kita bakal ke pulau yang sebelah sini, dari sini. Excited, seru. Mecidiye Tabyası atau Rumeli Kalesi atau benteng orang Rum, seperti itu. Nah, ini juga benteng sama seperti Kilit Bahir Kalesi dan Çimenli Kalesi. Benteng ini juga fungsinya krusial banget dalam perang Gallipoli itu 1915 untuk menjaga perairan dan Selat Çanakkale. Nah, kisah yang paling famous dari benteng ini tuh ada namanya Şehit Onbaşı. Jadi karena pasukan, kalian tahu kan pasukan sekutu siapa aja? Inggris, Prancis, terus ada New Zealand sama Australia. Waktu itu mereka yang mau menyerang Çanakkale ini. Mereka dengan persenjataan canggih dan hebatnya mereka dan modernnya mereka itu menghujani benteng Çanakkale dengan meriam-meriam canggih dan kapal-kapal perang canggih mereka, sehingga menyebabkan kerusakan yang lumayan parah kepada benteng Rumeli ini. Akibatnya pembawa peluru-peluru buat meriam mereka, jadi meriam mereka itu punya peluru yang beratnya itu kurang lebih 275 kg satu pelurunya. Nah, buat membawa peluru itu mereka punya alat sendiri gitu, kayak sistem kereta api yang kecil untuk membawa, khusus untuk membawa pelurunya. Itu rusak semua. Dan tapi meriam-meriamnya masih ada yang berfungsi. Nah, dengan kekuatan dan tekad untuk mempertahankan kedaulatan negara, keamanan negara, ada satu prajurit yang dia itu membopong
peluru meriamnya itu dengan badan dia, dibantu dengan teman-teman lainnya. Dia berhasil membawa 3 peluru dengan sendiri tanpa alat pembawa pelurunya itu. Dan peluru terakhir itu berhasil mengenai kapal perang Inggris, berhasil meledakkan kapal perang Inggris, dan dia meledak, kena rajau, tenggelam. Nah dari situ makanya kita kemarin mengunjungi patungnya, ada Onbashi Syahid Onbashi, seperti ini patungnya, ting, seperti itu, kayak menunjukkan semangat tekad untuk mempertahankan negara dari serangan-serangan musuh dan sekutu. Mantap. Anlattığım gibi bakın tümsekler, altı cephanelik sığınak ağlı boşluklar, silahların yerleştirildiği alanlar. Şimdi zaten durup göreceğiz bir tanesini. 18 Mart'ta Boğaz Harbi bitiyor. Sonra Winston Churchill'in hırsı devam ediyor tabii. Adam hazmedemiyor bunu. Diyor ki tamam. Gilead Bair Fortress ini dia memainkan peran penting dalam perang Gallipoli pada Perang Dunia Pertama, karena dia menjadi kunci. Kayak dia ini terletak di semenanjung Gallipoli di Çanakkale, dan dia yang menjaga selat Çanakkale ini dari musuh-musuh yang mau masuk dan musuh-musuh yang mau mengambil Istanbul. Jadi lewatnya dari sini. Tapi musuh-musuh sekutu tidak berhasil karena kekuatan dari prajurit-prajurit Ottoman, prajurit-prajurit Turki yang sangat kuat, dan juga kerjasama dari mereka nggak berhasil menembus ke Selat Çanakkale ini. Seperti itu. Ini adalah contoh dari meriam yang dipakai, yang ditaruh di beberapa fortress, beberapa benteng di sini. Contohnya kayak gini. Jadi kita lagi masuk ke dalam bentengnya. Seperti ini. Jadi di sini tuh dipakai buat senjata tadi yang aku tunjukin. Dan ini dipakai untuk mengangkut peluru-peluru. Pelurunya itu gede banget, satunya itu bisa mencapai 250 kg. Jadi memang berat banget. Jadi harus dibawa pakai alat kayak gini. Dan di sini udah langsung kelihatan Selat Çanakkale. Gitu. Merinding banget. Terus ke lokasi yang selanjutnya, aku juga sempat mengunjungi Syahid Çanakkale Syahid Abidesi. Di situ ada kayak simbolik makam untuk prajurit-prajurit yang hilang pada perang Gallipoli itu sendiri. Jadi total korban jiwa dalam perang itu total dari semua pihak itu kurang lebih ada 550.000 prajurit yang kehilangan nyawanya. Dari sisi Turki ada sekitar 220 ribuan yang kehilangan nyawanya. Dan kalian tahu yang sedih apa? Mereka yang berperang itu banyak yang umurnya masih 20 tahunan. Jadi nanti di lokasi selanjutnya aku kasih tahu. Jadi di sana ada nama-nama prajurit yang kehilangan nyawanya dan umur mereka saat kehilangan nyawanya itu. Dan dari mereka masih banyak yang muda, 22 tahun, seumuran aku. Mereka udah berjuang mengorbankan diri demi kedaulatan negara mereka. Di situ aku sedih banget. Aku mikirnya sekarang sedih, kayak
I hope there's no more wars. Kayak perang itu sebenarnya sedih sih jujur. Nah jadi Çanakkale Şehitler Abidesi ini merupakan monumen nasional untuk bangsa Turki itu sendiri, untuk memperingati prajurit-prajurit yang gugur dalam perang untuk mempertahankan kedaulatan negara mereka. Dan pada setiap tahunnya pada tanggal 18 Maret, tepat pada tanggal 18 Maret mereka akan mengadakan upacara peringatan kemenangan kelautan maritim Turki di monumen itu. Jadi aku tunjukin kalian nanti, kayak di monumen itu tuh kayak ada squares gede gitu yang mereka setiap tahunnya tanggal 18 Maret akan melakukan upacara penghormatan di situ. Seperti itu. Lokasi selanjutnya kita mengunjungi makam para pahlawan yang gugur pada peperangan Gallipoli untuk mempertahankan negaranya, negara Turki. Lihat. Ini ada dari katanya di kotak-kotaknya, ini ada dari nama-namanya. Dan sebanyak ini. Total prajurit-prajurit yang gugur dalam perang Gallipoli, total dari kedua belah pihak itu sekitar 550.000 prajurit yang gugur dalam peperangan. 220.000-nya, sekitar 220.000-nya adalah dari Turki, prajurit-prajurit Turki. Dan sisanya lagi dari prajurit sekutu dari Inggris, Australia, New Zealand, seperti itu. I hope there's no more wars in this world. Aku berharap tidak akan ada lagi perang yang terjadi di dunia ini, karena bakal menjadi luka bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan, luka bagi negara itu sendiri. Aku ngomongnya mau nangis. Sekarang kita ke squares-nya. Di sini setiap tanggal 18 Maret bakal ada upacara untuk memperingati kemenangan prajurit laut Turki di lapangan ini. Ini udah di titik paling ujung semenanjung Gallipoli ya. Nanti aku tunjukin di petanya. Ini. Di sini ada monumen tinggi dengan 4 pilar persegi 4 yang menandakan ketangguhan prajurit-prajurit untuk mempertahankan kedaulatan negara mereka. Dan di atasnya bisa dilihat ada bendera Turki di atas sana. Seperti itu. Sekarang kita mampir ke satu museum, galeri museum perang 1915. Kita lihat di dalam sana ada apa ya. Ini museumnya. Ini ada meriam bekas perang. Ada bekas-bekas peninggalan perang. Ada bekas-bekas senjata perang juga. Ada kamera-kamera jadul yang dipakai buat foto pas zaman perang. Ada kompas, ada perlengkapan perang, ada sabuk dan lain-lain.
lantai bawah juga sama, ada peninggalan kuat pas perang. Ini kecil doang sih, tapi bikin merinding. Makan siangnya dikasih lotek. Selamat makan. Setelah makan siang tadi, kita ada kayak waktu istirahat gitu di sini, punya waktu setengah jam. Kita berangkat lagi jam 2. Asli banget makannya tadi, enak banget. Lihat yang di sana ada kandang ayam, guys. Ayam sini tuh gede-gede tau, kayak ayam kalkun, literally gede-gede banget. Life is good. Makasih ya Allah. Aku juga berkunjung ke museum rumah sakit. Jadi itu rumah sakit yang dulu mereka pakai waktu zaman perang, orang-orang yang terluka, orang-orang yang perlu dioperasi, mereka di rumah sakit itu. Dan aku di trip ini ketemu sama satu teman aku, namanya Elif. Kita baru kenalan di sana. Dia juga suka banget sejarah. Dia orang Turki dan dia ngejelasin. Aku nanya ke dia, orang-orang dulu berarti mereka belum pakai ini dong, bius. Kalau misalnya operasi harus dioperasi, harus amputasi. Terus kata dia, iya mereka belum ada bius. Mereka nahan sakitnya itu. Jadi kayak pas lagi diamputasi mereka pakai kain atau nggak pakai stick, digigit gitu buat nahan rasa sakit. Saking mereka nahan rasa sakitnya, mereka sama sekali nggak pakai bius. Saking mereka nahan rasa sakitnya, pas mereka udah selesai diamputasi, sticknya dibuka, gigi-giginya itu pada rontok gara-gara saking kuatnya mereka kayak gitu. Karena pada saat itu kayak perang terus berlanjut, kehabisan bius dan morfin, mereka harus mau nggak mau harus diamputasi. Kalau nggak mereka bakal kehilangan nyawa karena bakal infeksi dan segala macam komplikasi seperti itu. Aku sampai bilang kayak, cuk aja berhikayat, cuk aja bergercek kayak kejadian cerita yang menyedihkan gitu, cerita yang menyedihkan, kejadian yang menyedihkan terjadi gitu. Sedih sih kalau perang. Terus di sana juga ada simulasi siper. Siper itu kayak parit-parit yang dipakai buat perang. Kayak mereka semua membidik dari situ, mereka sembunyi dari situ. Dan itu sebenarnya bukan siper asli, tapi buatan, tapi dibuat dengan ukuran aslinya seperti itu, sekecil itu. Ini kondisi rumah sakit pas perangnya, prajurit-prajurit yang terluka, yang kehilangan bagian tubuhnya. Al yeşil döken anneler ezar taşı. Al yeşil döken anneler ezar taşı. Jadi sekarang kita ada di simulasi paritnya pas perang dulu kayak gini. Korkmayın. Allah bizimle. Şahane. Kimmiş bunlar? Hangi toprağın geldi? Anzak derler.
Uzak denizlerin ardından gelmişler. Gün bizim günümüzde. Ini ukuran asli paritnya kayak gini guys. Selanjutnya aku ke lokasi yang namanya Elie Ninji Alai Shahid Lake Abidesi. Di situ yang aku bilang tadi, sama seperti tadi di Çanakkale Shahid Lake Abidesi, di situ juga ada simbolik-simbolik makam prajurit-prajurit yang gugur dalam perang Gallipoli yang sangat berdarah ini. Dan yang aku bilang tadi, ada namanya mereka dan umur mereka saat mereka gugur dalam perang itu. Jujur aku sedih sih, kayak mereka masih terlalu muda. Semoga prajurit-prajurit yang gugur dalam perang ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan posisi yang insya Allah sudah firdaus, karena mereka syahid ya, maksudnya mereka masuknya itu syahid karena memperjuangkan negara mereka dari musuh. Buat kalian, nah di sini aku jelasin ke kalian tentang seberapa brutalnya perang Gallipoli itu sendiri, atau kita di sini di Turki itu nyebutnya Gelibolu seperti itu. Jadi perang Gallipoli itu antara Turki waktu itu masih Kekaisaran Ottoman dengan sekutu pada Perang Dunia ke-1 pada tahun 1915. Nah, sekutu ini ada Inggris, Prancis, Australia dan juga New Zealand. New Zealand. Mereka ini dengan tujuan utamanya untuk mengambil Istanbul dan mengambil seluruh Turki. Kenapa Istanbul? Karena Istanbul saat itu menjadi titik pusat pemerintahan atau ibu kota Kekaisaran Ottoman. Jadi otomatis kalau misalnya Istanbul jatuh ke tangan sekutu, seluruh Turki akan jatuh ke tangan sekutu, seperti itu, karena dia ibu kotanya. Nah, pada saat itu sekutu ini mereka mengunderestimate kekuatan prajurit-prajurit dan militer Turki, karena mereka mah gampang dikalahin, kayak sekali nyerang kita juga udah bisa lewat Selat Çanakkale, kita udah bisa ngambil Istanbul dalam semalam, kayak gitu. Mereka underestimate itu tanpa mereka tahu seberapa hebat prajurit-prajurit Ottoman pada saat itu. Iya, mereka kan yang mengalahkan Roma kan, dan berhasil mengambil Istanbul dari Kekaisaran Romawi. Sehebat itu. Nah, saat itu mereka melancarkan serangan-serangan di Çanakkale karena mau ke Selat Bosporus harus melewati Selat Çanakkale, karena mereka terhubung. Ujungnya Selat Çanakkale itu nanti bertemu dengan Selat Bosporus. Tapi karena prajurit-prajurit Turki yang tekadnya kuat untuk mempertahankan kedaulatan negara mereka kuat, mereka cinta negara dan rasa nasionalis yang tinggi, mereka mempertahankan itu. Dan total prajurit yang gugur dari kedua belah pihak, dari sebuah pihak sekutu dan Turki Ottoman, itu sekitar 550 prajurit yang gugur pada saat itu, innalillahi. Dan 220.000 prajuritnya itu dari Turki, dari kerajaan Ottoman itu, seperti itu. Ini pertempuran Gallipoli ini menjadi salah satu pertempuran paling berdarah di Perang Dunia Pertama, karena jadi sekarang kita lagi ada di makam-makam para syahid
yang bisa kekumpul organ-organ tubuh mereka, bagian-bagian tubuh mereka yang bisa dikumpul dan yang bisa dikubur di sini. Di situ ada tulisan-tulisannya, mereka dari mana, semuanya ada di sini. Terima kasih untuk perjuangannya. Ini dari Akhisar, dari mudanya, dari bursa dia. Di sini ada nama-nama prajurit-prajurit yang gugur, di engrave satu persatu namanya. Ini banyak banget guys, di sepanjang dinding sana, dari balik sana ke sini sampai sini. Dan ini yang baru bisa teridentifikasi dan yang bisa terkumpul. Sini ada nama-namanya dan ada umur mereka pas wafat. Dan mereka masih muda-muda, 22 tahun, 28, 25, 34, 30. Mereka masih muda. Ini tempat asal mereka, dari Salaria, Nilufer, Bursa, Mudurnu, Bolu, itu Menggen, Bolu, Jaili. Mereka masih muda. Aku juga sempat berkunjung ke bukit yang namanya itu Jongbaiker, yang merupakan bukit vital pada perang Gallipoli itu sendiri. Kenapa? Karena bukit ini tuh salah satu titik puncak tertinggi di daratan selat, merupakan salah satu titik tertinggi di semenanjung Gallipoli ini sendiri, dan bisa melihat seluruh bagian dari semenanjung Gallipoli ini dan Selat Çanakkale. Bisa ngeliat selatnya dari Laut Aegean dan Selat Çanakkale dan semuanya, karena benar-benar salah satu titik tertingginya di situ. Nah, pada saat itu pasukan sekutu terutama Anzac, Australia dan New Zealandia mau mengambil titik-titik tertinggi dari bukit-bukit yang ada di sekitar Jongbaiker itu, tapi tidak berhasil. Dan pada saat itu tentara Ottoman itu dikomandanin oleh Mustafa Kemal Atatürk, dan dia di situ pun hampir mati karena ada peluru artileri yang mengenai dadanya, tapi dia selamat karena dia pakai kayak ada, tau gak sih, jam-jaman dulu yang bulat di dadanya. Jadi dia selamat, dia tidak mati, dan pecahan jamnya masih ada di situ. Jadi dia diselamatkan oleh jam saku yang dia taruh di sakunya. Lucky di situ. Tapi karena sekutu terutama Anzac tidak berhasil mengambil titik tertinggi itu, puncak dari bukit Jongbaiker ini, buyar mereka, gagal. Rencananya gagal karena dengan mengambil puncak itu mereka bisa ngambil semua Çanakkale. Sampai Mustafa Kemal Atatürk itu bilang sendiri, kalau misalnya kita kehilangan bukit ini, kita kehilangan negara kita bakal kalah perang, karena sevital itu bukit itu buat pertahanan perang mereka. Ini nama-nama tentara Anzac yang gugur di sini.
In memory of this officer, non-commissioned officer, and men of the New Zealand Expeditionary Force who lost their lives in the heroic assault on the height of Sardabair, August captured sharks. Joining areas. Life for everywhere. İnsan nerede? Bilmiyorum. Aşağı tarafa geçelim. Arkadaşlar Ini parit-paritnya. kazılmaya başlıyor aslında. Kazıyorlar. Ama kemik parçaları çıktığı için kazıyı durduruyorlar. Tuh. Sen neresi yok? Ankara. Ankara değil. Dulu prajurit-prajurit Sekutu mau ambil Ankara. TP ini, bukit ini karena tempatnya menguntungkan. Dia bisa melihat semua daerah Çanakkale dari selatnya yang di sana. Ini ke selat Çanakkale di sini semuanya kelihatan. Makanya itu Sekutu habis-habisan banget mau ngambil bukit ini. Sampai Ataturk bilang kalau misalnya bukit ini diambil, negara kita diambil, kita kalah perang. Karena sekrusial itu bukit ini. Tuh. Jadi waktu perang di sini, prajurit-prajurit Anzac New Zealand sama Australia itu mau banget ambil bukit ini. Kenapa mau ngambil? Karena tempatnya yang menguntungkan. Jadi dia ini kayak di atas bukit bisa ngelihat ke semua tempat yang ada di Çanakkale. Bisa ngelihat daerah laut, bisa ngelihat daerah selat dan berbagai daerah lainnya. Makanya Ataturk bilang kalau misalnya kita kehilangan bukit ini, kita kehilangan negeri kita bakal kalah perang. Saking krusialnya bukit ini ya. Tuh, bisa kelihatan laut dari situ dan daerah-daerah lainnya. Dan zaman dulu tuh di sini belum ada hutan-hutanan. Maksudnya belum ada pohon-pohon hijau seperti ini. Jadi bener-bener plong kelihatan. Makanya dari atas ini tuh bener-bener bisa ngelihat jelas kayak musuh dan siapa aja dari bukit ini. Kata tour guide aku di sini tuh baru ditanam-tanamin pohon tuh tahun 1900-an. Jadi bayangin zaman dulu sini belum ada pohon sepanas apa mereka. Jadi di sini aku ketemu teman baru namanya Elif. Dia juga ikut tur sendiri. Dan dia juga suka sejarah kayak aku. Dan dia lagi nge-vlog sekarang. Jadi kita berdua nge-vlog. Lucu sekali. Inilah salah satu plusnya ikut open tour, open trip. Kalian bisa punya teman baru. Nah, di dalam perjalanan pulang kita itu ngelewatin satu patung. Namanya itu Mehmetçiye Saygı Anıtı atau patung penghormatan kepada Mehmetçi. Cerita dari patung ini tuh kayak heartwarming banget, kayak touching banget. Jadi di antara perang berdarah Gallipoli itu, saat kedua musuh udah
berperang habis-habisan satu sama lain. Ada satu prajurit Australia yang terluka. Dia itu udah punya anak, udah punya istri. Nah, dia itu ada di tengah-tengah antara pasukan Ottoman dan pasukan sekutu. Jadi dia di tengah-tengah seperti itu. Di situ dia udah hopeless, udah pikir kayak aku bakal meninggal saat ini, aku bakal meninggal kan istri dan anakku di kampung halaman. Tapi masya Allahnya ya, ada satu prajurit Turki yang dia mengibarkan bendera putih, kayak bendera putih kan kayak jangan nyerang aku, jangan nyerang aku. Dia lari ke tengah-tengah prajurit Australia itu, dia ambil, dia gendong, setelah itu dia anterin ke base musuh, ke base-nya Australia. Wah, di situ tuh kayak nunjukin kayak kasihanilah musuhmu. Sedih sih sebenarnya perang itu, kayak perang itu anak mudanya yang berperang, anak mudanya yang mati-matian berperang, tapi kayak orang tua atau petingginya yang misalnya dapat achievement, dapat jabatan, tapi yang kehilangan nyawa, kehilangan masa depan tuh anak mudanya, kayak gitu. Nah, dan dari situ karena untuk menghormati dan ya menghormati perjuangan prajurit itu yang telah membantu prajurit Australia, akhirnya dibuatkanlah monumen patung tersebut seperti itu. Keren. Di tengah perang dari kedua belah pihaknya itu keren. Pihak Turki mau ngebantuin musuh mereka yang mau ngambil tanah mereka, dan pihak sekutu, pihak Australia, pihak Anzac ini gak nembakin prajurit Turkinya. Sama-sama keren, kayak kecok. Aku juga sempet berkunjung ke Aynale Çarşı atau pasar cermin. Jadi sejarahnya pasar cermin ini dulu dibangun oleh seseorang petinggi yang jadi dulu Aynale Çarşı ini dibangun oleh seorang petinggi bernama Heliau. Dia ini Yahudi. Dia membangun itu dan menjadi pusat perdagangan pada zaman dahulu karena letaknya yang dekat dengan pelabuhan, dan menjadi ya pusat perdagangan. Mereka menjual perhiasan, menjual baharat atau spices, dan tempat bertukarnya kultur di situ. Nah, pada perang dunia pertama atau pada perang Gallipoli itu sendiri sempat mengalami kerusakan hebat karena dekat dengan pelabuhan dan dibom. Tapi sekarang sudah direnovasi lagi, dan saat ini Aynale Çarşı menjadi pusat perdagangan seperti dahulu kala fungsinya, menjadi pusat jualan oleh-oleh murah di sana. Yaitu desainnya mirip sama Grand Bazaar atau Kapalı Çarşı yang ada di Istanbul dan di Bursa, mirip seperti itu. Karena itu arsitektur khasnya Ottoman gitu, seperti itu. Aku mengunjungi ke sana, lihat-lihat doang sih, sama beli gantungan kunci dan tempelan kulkas buat kenang-kenangan. Kita sampai ke ikon kota Çanakkale, salah satu ikon kota Çanakkale, yaitu Aynale Çarşı. Bentuknya hampir sama kayak Kapalı Çarşı ya. Kayak gini. Nah, setelah aku mengunjungi Çanakkale, aku refleksi sama diri aku sendiri, kayak perang itu nggak menguntungkan siapapun loh. Seperti aku bilang tadi, yang menjadi korbannya itu anak mudanya yang berperang, yang
menjadi garda terdepan langsung dalam perang yang prajurit-prajurit perang itu sendiri. Mereka kehilangan masa depan, mereka kehilangan nyawa, mereka kehilangan keluarga. Begitu pula keluarga yang ditinggalkan, mereka kehilangan anak kesayangan mereka, mereka kehilangan ayah tersayang mereka kehilangan kepala keluarga mereka, seperti itu. Dan dari sini aku berharap semoga gak ada perang lagi di dunia ini, karena aku aja maksudnya yang datang langsung setelah perang itu terjadi beberapa puluh tahun sebelumnya, itu masih ngerasain sakitnya. Padahal aku bukan siapa-siapanya, maksudnya aku juga bukan orang Turki atau dari pihak sekutu istilahnya gitu, tapi aku masih ngerasain sakitnya itu pas aku berkunjung ke tempat-tempat bekas peninggalan perang. Kayak they're killing each other for a piece of land and destroying their future, some of their future. Aku harap dunia ini selalu dalam damai, free Palestine, free Congo, free everyone. Dan ya, thank you guys for watching. Aku harap video ini bisa menjadi edukasi ke kalian bisa ikut jalan-jalan bareng, dan kalau misalnya kalian punya rezeki lebih, kalian bisa mengunjungi Chanakale langsung, karena jujur sebenarnya masih banyak tempat di Chanakale yang aku mau datengin, tapi karena waktu aku terbatas dan aku harus balik lagi ke Bursa untuk melanjutkan sama sekolahku, aku cuma punya waktu 3 hari 2 malam di situ. Tapi insyaallah kalau misalnya ada rezeki aku balik lagi. So thank you guys for watching. Hope you guys enjoy the video and see you on the next video. Bye guys.